Di bagian terakhir dari materi ini, kita akan coba lihat secara sekilas ya, informasi lain yang berkaitan dengan virtual memory. Yang pertama adalah ukuran batch. Apa pengaruh besar atau kecilnya ukuran batch? Nah, di sini kita bisa lihat ya plus minusnya kalau ukuran batch itu semakin kecil. Ukuran batch itu identik dengan ukuran partisi di RAM. Kalau ukuran partisinya semakin kecil, otomatis kalau terjadi sisa ruang, ya, ruang partisi, maka yang kebuang ukurannya akan kecil. Tapi ada efeknya, ya ada plus, ada minusnya. Dengan ukuran page yang kecil, maka jumlah page-nya akan banyak, otomatis tabel page yang mencatatnya juga ukurannya akan semakin besar. Oke, bisa terjadi page fault 2 kali. Kenapa ini bisa 2 kali? Karena bisa jadi ukuran tabel yang besar tadi, ya, dia letaknya tidak hanya ditaruh di RAM. Karena di RAM nggak cukup, bisa jadi sebagian ada di hard disk. Sehingga ketika mau mencari nomor frame saja, dia sudah page fault. Ya, tabelnya sendiri ada di apa? Ada di RAM, belum ada di infonya, belum ada di ini, di tabel page-nya yang dicari, ya. Jadi untuk cari info aja harus mengakses RAM atau hard disk. Kemudian setelah ketemu lokasi, dapat data juga harus akses hard disk lagi misalnya. Ya, itu bisa seperti itu ya kelemahannya. Nah, ini untuk desainer ini perlu dipertimbangkan berapa ukuran yang paling bagusnya. Nah, ini ada sedikit grafik. Vertikalnya ini namanya page fault rate, horizontalnya ini page size, ukuran page. Nah, makin tinggi page fault rate, tentu ini makin jelek ya. Page fault rate yang tinggi itu artinya ketika dilakukan pencarian, data tidak ada dia. Ya, di RAM nggak ada, dia harus ngakses ke hard disk, nah, itu page fault rate-nya tinggi. Nah, kita lihat di sini ya, ukuran page ya ini yang mendatar. Kalau ukuran page itu sebesar ukuran program atau proses, artinya apa? Program itu hanya terdiri dari satu page. Maka di sini page fault rate-nya ya 0 ya. Karena seluruh bagian program itu akan di-loading di memori. Tentu itu nggak mungkin kalau ukuran programnya besar ya. Pasti ukuran page nggak mungkin seukuran program. Oke, nah di sisi kiri ini page fault rate juga bisa rendah kalau ukuran prosesnya, ukuran programnya, ukuran page-nya itu kecil ya. Tapi pada titik tertentu ya, pada ukuran tertentu dia bisa menyebabkan page fault rate yang cukup besar. Ini adalah decision di dalam perancangan ya, perancangan komputer dia akan menggunakan ukuran page berapa. Ini ada plus minusnya. Kalau terlalu kecil tadi ya konsekuensinya jumlah tabelnya page-nya besar dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ini juga ada grafik yang lain. Ini sama, vertikalnya page fault rate, cuma sisi horizontalnya ini adalah number of page frame allocated. Ini adalah jatah atau kuota jumlah page untuk setiap proses. Jadi sekarang setiap proses dikasih jatah untuk menaruh data di memori seberapa banyak. Oke. Nah, di sini yang mendatar ini disebut dengan working set ya. Jumlah page di proses yang boleh ada di RAM. Jika seluruh nomor page itu boleh di RAM, ya, maka page fault rate-nya akan 0 seperti tadi ya. Seluruh bagian proses di load di RAM, dia tidak akan terjadi page fault rate karena ketika dilakukan pencarian sudah ada. Nah, ini yang perlu ya decision-nya bagi desainer mau pakai ukuran berapa. Kalau terlalu sedikit, nanti page fault rate-nya tinggi. Terlalu besar,
otomatis yang bisa dieksekusi jumlah prosesnya juga hanya sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya grafiknya. Oke, beberapa informasi ini bisa kita skip. Nah, sekarang selain paging, ini ada metode yang disebut dengan segmentasi. Masih ingat ya, kemarin juga ada segmentasi sederhana. Kalau paging itu basisnya adalah partisi tetap, kalau segmentasi basisnya adalah partisi dinamis. Di model segmentasi ini, maka bagian-bagian virtual address-nya adalah menjadi seperti ini ya. Segmen number, nomor segmen, kemudian offset, kemudian ada panjang dari segmen, dan segmen bis. Ini info yang disimpan di tabelnya, di mana sedikit berbeda dengan model paging. Kalau paging yang disimpan adalah nomor frame-nya. Kalau di sini length ini adalah panjang dari segmen, kemudian segmen bis ini adalah alamat awal dari segmen tersebut. Kenapa info ini perlu disimpan? Karena ukuran segmen itu bisa berbeda-beda. Kalau di paging, partisinya ukurannya sama semua. Nah, di model segmen itu tidak. Jadi sangat dinamis, sangat bervariasi, maka infonya perlu dicatat di tabel segmen. Nah, skemanya menjadi seperti ini. Ini adalah alamat virtual, kemudian ini tabel segmen, ya, yang di dalamnya ada info panjang segmennya berapa, kemudian ditaruh di alamat berapa, ya, disimpan bis address. Kemudian ada register yang menyimpan alamat awal dari tabel segmen ini di alamat berapa ditaruhnya. Kemudian yang kanan ini RAM. Nah, prosesnya adalah ketika ada program butuh data, dia mengeluarkan alamat virtual yang di dalamnya terdiri dari nomor segmen dan offset. Nomor segmen ini akan digunakan untuk mengakses tabel segmen. Dengan cara nomornya ditambahkan dengan isi dari register ini. Isi register ini alamat awal dari tabel segmen ya, sehingga ketahuan nanti dia harus mengakses di baris keberapa. Nah, info yang diambil adalah si segmen itu panjangnya berapa, ditaruh di alamat mulai berapa. Info ini yang dibutuhkan. Setelah ketemu, maka dilakukan operasi, sekarang operasinya penjumlahan. Offset dengan info yang ada di sini. Ya. Alamat yang di sini jumlahkan, sehingga diperoleh alamat fisik. Digunakan untuk mengakses RAM. Itu mekanisme yang terjadi di model segmentasi. Ada juga model gabungan antara paging dan segmentasi. Maka ada sedikit modifikasi di tabel page-nya. Di sini kita lihat ada nomor segmen, ada nomor page ya, double di sini. Kemudian offset. Kemudian di bagian tabel entry-nya, di situ ada length dan segmen bis. Namun isinya, length itu adalah panjang dari tabel page. Segmen isinya adalah alamat awal tabel page. Jadi udah sedikit berbeda dengan konsep segmentasi yang biasanya ya. Length itu adalah panjang segmen, segmen bis isinya alamat awal dari segmen. Kalau ini sudah diubah menjadi alamat awal tabel page. Jadi sedikit berbeda konsepnya. Nah, proses pencarian datanya menjadi seperti ini. Ini ada tabel segmen, ada tabel page, ini memori RAM. Kemudian di virtual address-nya ada nomor segmen, ada nomor page, ada offset. Nah, proses pencarian mula-mula adalah yang bit-bit nomor segmen ini digunakan untuk mengakses tabel segmen. Oke,
Nah, isi dari tabel segmen di sini adalah informasi yang berkaitan dengan tabel page. Nah, setelah dapat, kemudian dengan nomor page itu digunakan untuk mengakses tabel page, dan yang terakhir diperoleh dari tabel page adalah nomor frame, sehingga digabungkan dengan offset, dapatlah alamat fisik. Skemanya adalah seperti ini. Oke, kira-kira itu ya beberapa teknik yang digunakan untuk mengelola memori dari sisi perangkat keras. Artinya, desainer komputer secara hardware ya, biasanya diimplementasikan di mainboard-nya ya, secara hardware, itu hanya salah satu dari metode ini, apakah BTS, IPT, atau TLV. Jadi metode yang udah dipilih, diimplementasikan secara hardware, ya udah itu nggak bisa diganti-ganti ya. Kalau mau ganti mungkin tipe, mainboard atau tipe komputer yang lain, nanti bisa pakai metode yang lain. Nanti di bagian yang kedua, kalau dari sisi software-nya itu relatif mudah ya, penggantian hanya cukup di operating system-nya ya. Kalau ada update atau apa cukup di situ, hardware-nya nggak perlu diganti. Nah, di pertemuan kita sekarang lihat dari sisi perangkat kerasnya ya, beberapa teknik yang bisa digunakan. Oke, bagian terakhir adalah tentang proteksi dan sharing, di mana salah satu tugas OS itu harus bisa memfasilitasi kebutuhan dari setiap proses. Kebutuhan dari setiap proses bisa saja dia butuh privasi supaya alokasinya areanya tidak diakses oleh proses lain. Di samping itu mungkin dia akan berkomunikasi dengan proses lain, tukar-menukar data, sehingga perlu ada area yang bisa di-share, bisa diakses bersama oleh lebih dari satu proses. Nah, ini sebagai gambaran ya, ini memori. Di sini yang bagian awal ini adalah operating system ya. Di dalamnya ada bagian yang disebut dengan dispatcher. Dispatcher ini yang tugasnya nanti milih proses yang akan dieksekusi ya. Kemudian di bawahnya ini area dari proses A, kemudian proses B di sini, ini proses C. Nah, di gambar yang paling atas ini proses A mencoba mengakses area milik OS, ya, alamat milik OS, maka otomatis dia akan langsung di-cut ya. Proses itu biasanya di-kill, dihentikan kalau ada proses yang ilegal akses kayak gitu ya. Oke, gambar yang berikutnya dari proses A ini, yang dari sini, dia mencoba mengakses area proses C, di mana area itu area private ya, bukan untuk di-share. Maka dia juga akan di-stop ya, sehingga mungkin prosesnya biasanya akan di-kill proses A ini kalau mencoba mengakses area yang bukan haknya. Kemudian garis yang tengah ini contoh dia mengakses area milik proses B, tapi memang area itu disediakan untuk sharing ya. Sudah di-set untuk sharing, maka ini nggak apa-apa ya, kalau area itu memang di-set. Tapi kalau dia mencoba area proses B yang tidak di-share, ya maka dia akan dihentikan oleh OS. Jadi tugas OS ini harus mengamankan ya kebutuhan dari setiap proses. Oke, kira-kira demikian bahasan kita di pertemuan hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Tidak ada, Pak.